Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza fi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin nawafiyya lillahi ta'ala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. Adapun langkah alunan nada yang pertama, sebelum datang langkah alunan nada yang kedua, setinggi-tinggi pokok kelapa, sedalam-dalamnya sumur, setinggi-tinggi itu puja, sedalam-dalamnya syukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba dengannya tidak akan membuat dinding menghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hambanya dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat taat kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hambanya dari awal zaman sampai akhir zaman berbuat maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah berbilang-bilang, yang maha pencipta, yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, yang mana Allah tidak mengambil tempat di keduanya. Karena Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Sayyidina Ali mengatakan karena Allah wala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah ada tanpa tempat, dan setelah diciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang jikalau kita menghitungnya tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun engkau menghitung nikmat Allah, kata. Sekalipun engkau menghitung nikmatku, kata Allah. Sekalipun engkau menghitung dengan kalkulator ditambah otak profesor, engkau tidak akan mendapat menghitung jumlah nikmatku, kata Allah. Maka daripada itu marilah kita melapaskan sepotong syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun langkah alunan nada yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berpujukkan rindu, berakarkan kasih sayang kepada roh junjungan alam,
yang karenanya kita diciptakan di dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Seandainya bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Seorang proklamator yang tak pernah naik motor apalagi minum es botol. Seorang pahlawan yang tak pernah melawan apalagi makan bakwan. Seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi apalagi makan KFC. Nabi Yuna, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah. Putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, cucunya Abdul Muttalib, keponakannya Abu Talib. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu, orang yang pelit itu, ketika ia mendengar namaku, ia tidak mau berselawat kepadaku. Dialah yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam, dari zamannya naik onta hingga zamannya naik Toyota. Dia telah membawa kita, telah rela bermatikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita duduk di majelis yang mulia ini untuk memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi, tidak pernah. Apalagi memandang langsung wajahnya Nabi, kita tidak pernah. Tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang didudukkan oleh beliau, kita umat yang dicintai oleh beliau. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Tahu ya sahabatku, wahai sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Apa kata para sahabat? Apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia? Sedangkan mereka berada di sisi Allah. Ada lagi yang mulia. Lalu para sahabat berkata, apakah para nabi dan rasul yang mulia ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia? Sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka. Ada lagi yang mulia. Lalu kata sahabat, apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Ada lagi yang mulia. Kata sahabat, hanya Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Lalu Rasulullah menundukkan kepalanya. Kedua mata beliau mengeluarkan air mata membasahi pipi beliau sampai ke jenggotnya. Beliau menangis sambil berkata, golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini, ialah golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa langsung denganku. Mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku. Mereka tidak pernah duduk bersama-sama denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka cinta kepadaku. Mereka umat yang aku rindukan. Mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku lalu ia beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, betul? Kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi. Kita tidak pernah mendengar langsung kata-kata Nabi. Tetapi duduknya kita di majelis yang mulia ini untuk
tanda bukti bahwa kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Al-Mukarram wal Muhtaram al-Ustaz yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati Tuan Ketua Yayasan, dan yang saya hormati Ketua Kepala Sekolah SDIT Darul Abrar, dan yang saya hormati guru SDIT Darul Abrar umumnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk lenggak-lenggok seperti Syahrini. Berdirinya saya di sini bukan untuk main bola seperti Messi. Berdirinya saya di sini karena tak ada kursi. Perkenalkan dulu seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta sebagian besar orang membilangnya tak menikah. Perkenalkan, malam Jumat jumpa hantu, mau dikejar dia lari. Ini Ustadz dari Ponpes Purba Baru yang tampan dan baik hati. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky SAG, sedikit agak ganteng. Berdirinya saya ini tak cocok, seperti membuka langkah silat di depan pensilat. Tidak cocok saya berdiri menggarami air yang sudah masin. Ustaz itu sudah matang ilmunya, saya masih kurang. Sudah tahan beteng-betengnya saya berdiri di sini di depan Ustaz. Hendaknya dengan berubahnya hari ke hari, berubahnya bulan ke bulan, tahun ke tahun, bertambahnya usia kita. Maka dengan bertambahnya usia kita, yakinlah berkurangnya jatah hidup kita. Yakinlah berkurangnya jatah umur manusia. Maka dengan bertambahnya usia, berkurangnya jatah hidup kita, hendaknya bertambahlah ilmu. Karena kenapa? Karena kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu?" Kata Rasulullah, "Tidak." Maka Allah gambarkan di dalam firman-Nya yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang pertama. "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna la ya'lamuun." Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dengan ilmu kita bisa mulia. Ulama mulia disebabkan karena ilmu. Ustaz dimuliakan disebabkan karena ilmu. Guru-guru dimuliakan disebabkan karena ilmu. Makanya hadis Nabi, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia berilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu. Maka dengan bertambahnya ilmu, hendaknya bertambahlah amal kebaikan. Apabila sebaliknya, termasuklah kita ke golongan minal khasirin, orang-orang yang merugi. Bagaimana pepatah, orang yang merugi itu hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, sedangkan orang yang beruntung itu hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan mengutip satu hadis di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani berkenaan dengan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabatnya yang intinya bisa kita mengambil iktibar, peringatan dan pembelajaran bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, "Ya ashabi, maukah kalian mendengar nasihat Jibril kepadaku?" "Tentu ya Rasulullah," kata para sahabat. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu. Apakah engkau ingin taat? Apakah engkau ingin maksiat? Apakah engkau ingin beramal? Apakah engkau ingin ingkar? Allah berikan kebebasan kepadamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Sesungguhnya engkau akan meninggalkan alam dunia ini. Memang dihitop itu Rasulullah, tapi nasihat itu mencakup bagi umat yang ada di dunia ini.
Sesungguhnya engkau akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, kemanapun engkau pergi, apapun pangkat dan jabatan kalian sandang, siapapun dirimu, namun kematian akan tetap menjemputmu. Innamal maut alladzi tusirruna minhu fa innahu lafikum. Kemanapun kalian lari, walaupun kalian lari dari kematian, namun kematian itu tetap menunggumu. Maka ada kalanya Allah ingatkan kita bukan dengan khutbah Jumat, karena kebanyakan di luar sana tidak pernah sholat Jumat. Maka ada kalanya Allah ingatkan bukan dengan pengajian, karena kebanyakan di luar sana tidak cinta kepada ulama. Allah ingatkan dengan mati anakmu, meninggal dunia istri-istrimu. Kita lihat mereka terbujur, tetapi kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Wa kafa bil mauti wa idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tidak bertinta dan tidak berpena. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas. Nasihat diam 1000 bahasa. Nasihat yang pada saat itu membuat manusia diam, tidak berkata-kata. Maka untuk apa Allah turunkan berupa bencana, berupa corona di dunia ini? Karena Allah ingin menguji kita. Karena Allah ingin melihat kita, apakah kita makin dekat kepada Allah, apakah kita makin jauh kepada Allah, apakah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, atau nuqsan khair, berkurangnya kebaikan. Allah ingatkan kita melalui corona ini bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan mati. Semua yang maujud selain Allah pasti akan mati. Makanya banyak-banyak kita mengingat bahaya kematian. Karena mengingat bahaya kematian mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri tuba ila Allah, untuk bertobat kepada Allah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Man nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah suatu bencana itu menimpa kecuali disebabkan karena dosa, dan tidak akan dosa itu hilang kecuali dengan taubat. Taubat ila Allah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka kata Allah, "May yakhshallahu min ibadi al-ulama." Yang takut daripadaku, daripada hamba-hambaku ialah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Selanjutnya nasihat yang disampaikan Jibril kepada Muhammad, "Wahbib ma syi'ta." Cintailah apa yang engkau cintai, cintailah apa yang engkau sukai, cintailah apa yang engkau senangi. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Maka sesungguhnya engkau akan berpisah. Maka sesungguhnya engkau akan berpisah dari apa yang engkau cintai. Maka sesungguhnya engkau akan berpisah dari apa yang engkau sukai. Maka sesungguhnya engkau akan berpisah dari apa yang engkau senangi. Maka jangan terlalu cinta terhadap sesuatu sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah para hadirin wal hadirat, apapun yang kita cintai, apapun yang kita sukai, apapun yang kita senangi di dunia ini, suatu ketika dia akan meninggalkan kita. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Apakah itu pangkat, apakah itu jabatan, baik harta, anak, istri. Suatu ketika kalau bukan dia yang terpisah dari kita, maka Allah yang akan memisahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya nasihat yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, wa'mal ma syi'ta. Perbuatlah sesuka hatimu. Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan. Tapi ingat, fa innaka mujzabihi. Maka sesungguhnya engkau akan dibalas. Sesungguhnya engkau akan dibalas dengan apa yang engkau lakukan. Sesungguhnya engkau akan dibalas dengan apa yang engkau perbuat. Sebagaimana firman Allah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan suatu kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu makhluk yang paling kecil yang diciptakan Allah Ta'ala, yang berada di sinar matahari, di ventilasi jendela ketika siang hari. Di ventilasi makhluk yang paling kecil, walaupun sebesar darah kita lakukan kebaikan, tetap akan dibalas Allah oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
Dan siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah tetap akan dibalas sesuai kejahatan tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Sungai Padang singgah sebentar menengok sampan. Saya ingin berpidato panjang, tapi ilmu saya masih kurang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, tak bisalah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bisa lihat saya di siaran RCTI. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada manusia yang tak bersalah dan hilaf. Mungkin saya akhiri pidato ini dengan sebuah pantun terakhir. Kuntilanak naik sepeda mau dikejar jatuh ke lumpur. Jangan lama-lama nengok muka saya, nanti malam tak bisa tidur. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.